Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Dwi Yulianti, NPM 1712094, kelas 7F. Saya ingin memenuhi tugas yaitu UAS tentang vlog mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama yaitu saya di sini terdapat sebuah usaha yang bernama Wubring Parkulas atau Wulangan Pribadi M Parangkusumo 11. Dan di sini deskripsinya yaitu jasanya itu bernama Wubring Parkulas ya, yaitu Wulangan Pribadi M Parangkusumo 11. Lalu Wubring Parkulas ini berdiri sejak awal pertengahan bulan Desember tahun 2019. Lalu menawarkan jasa les privat dari kelas 1 sampai kelas 6. Biayanya tidak menentukan nominalnya, dan Wubring Parkulas itu lebih berfokus membuat anak menjadi paham arti belajar dan menyalurkan ilmu yang bermanfaat. Lalu masalah biaya di nomor sekian. Karena menurut Wubring Parkulas itu belajar tidak sulit, tetapi belajar itu mengasyikkan dengan kita mengubah cara mengajarnya dengan anak, mengajarkan bagaimana memahami materi yang sedang diajarkan. Dan Wubring Parkulas tidak menuntut untuk harus bisa, karena menurut Wubring Parkulas itu setiap anak mempunyai pola berpikir yang berbeda-beda. Dan kita semaksimal mungkin membuat anak yang dulunya takut untuk belajar ingin bermain secara terus-menerus, kita rubah dengan belajar yang mengasyikkan, yang membuat mereka betah untuk belajar. Lalu yang kedua itu ada rincian modal awal dan kegunaan modal di awal usaha. Karena di Wubring Parkulas itu modal awalnya tidak ada, hanya bermodalkan niat dan usaha untuk mengajarkan les secara privat. Lalu kegunaannya yaitu agar anak-anak yang les di Wubring Parkulas menjadi anak yang rajin dan mau untuk belajar atau tidak takut untuk belajar. Lalu yang ketiga itu ada rincian omset atau pendapatan. Omset dari Wubring Parkulas itu tidak ada omset, karena kita dari pihak Wubring Parkulas itu dibayar dengan seikhlasnya. Karena menurut saya itu biaya itu tidak terlalu penting, karena yang lebih penting itu kita menyalurkan bagaimana atau mengajarkan bagaimana anak-anak itu menjadi paham di dalam materi tersebut, seperti itu. Lalu rincian konsumen yang telah membeli atau menggunakan barang atau jasa. Konsumen yang menggunakan jasa Wubring Parkulas dari sejak pertama berdiri sampai saat ini ada 4 konsumen. Dan konsumen tersebut itu membayarnya berbeda-beda. Ada yang membayar dengan makanan, lalu ada yang membayar dengan uang. Dan uang pertama kali yang diterima pada jasa les privat ini yaitu 100.000. Dan dari pihak Wubring Parkulas tidak mematok harga, kita dibayar cukup dengan seikhlasnya. Lalu kendala apa yang dihadapi dalam menjalankan usaha? Banyak ada, tetapi yang membuat kita ingat itu ada 3, yaitu pihak dari si anak itu susah untuk diajak belajar secara santai. Seperti kita mengajarkan anak tersebut, kita ngajarnya itu secara santai, seperti kita mengenalkan huruf alfabet itu seperti ini, kita menggunakan pola seperti kertas, kita tulis lalu kita berikan ke depan seperti ini, huruf A, huruf B, huruf C, dan lain sebagainya. Tetapi mereka menganggapnya kita tidak baik, mereka menganggapnya kita itu seperti memarahi mereka, padahal kita tidak pernah memarahi mereka. Kita itu lebih tepatnya ke tegas
tegas, bukan ke marah. Lalu yang kedua yaitu siswa sering sekali menyepelekan. Contohnya, pada saat kita menjelaskan, mereka itu seperti tidak mau berkonsentrasi. Itu yang membuat kita seperti disepelekan. Lalu jarang sekali berangkat dengan alasan yang tidak masuk akal. Contohnya seperti kita menanyakan dari pihak si anaknya, kenapa tidak mengikuti les? Dia dengan menjawabnya lupa atau yang kita ketiduran gini. Padahal kita lihat si anak tersebut, setelah kita tanyain seperti itu, mereka kayak tidak ada seperti rasa penyesalan atau seperti apa. Dan pada saat sebelum kita menanyakan itu, kita seperti ini, ini tidak, maksudnya tuh kayak berbohong seperti itu. Lalu yang terakhir itu, pengalaman menarik apa yang Anda temui selama menjalankan usaha? Yang pertama itu, anak tersebut selama hampir 1 bulan itu tidak bisa mengingat yang namanya huruf alfabet. Padahal kita sudah menggunakan banyak cara, sudah menggunakan banyak usaha, lalu kita sudah menghubungi pihak dari orang tua si anak tersebut, dan si orang tua anak tersebut juga bingung. Mereka tidak tahu bagaimana cara membuat anak itu tersebut paham atau mengingat huruf alfabet itu secara jelas seperti itu. Lalu yang kedua itu, anak tersebut lupa menulis huruf J dan S. Seharusnya itu mereka bukan lupa sih, lebih tepatnya terbalik. Mereka menulis huruf J dan S itu terbalik. Seperti itu sih yang saya ingat. Dan terima kasih. Saya akhiri untuk vlog hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.